Yang pertama, kehadiran malaikat dalam periode pengasingan Israel. Contoh, waktu malaikat menampakkan diri kepada Hagar di padang belantara. Jadi sebelum mereka ya pra pengungsian, pengasingan. Malaikat menampakkan diri kepada Hagar. Kita tahu Hagar ini adalah istri kedua dari istri haram lah, istri haramnya Abraham yang tidak dikehendaki oleh Tuhan lah istilahnya itu. Bukan istri sah yang dikehendaki yang diberkati oleh Tuhan si Hagar ini, tapi istri haram istilahnya. Ya, dia sedang galau kan karena waktu itu dia mulai diperlakukan diabaikan oleh Sarah, istri sahnya Abraham. Malaikat menampakkan diri kepada Hagar di padang belantara. Ya. Memang kita lihat di sini keputusan yang salah yang pernah lakukan oleh Abraham terhadap Hagar ini pun. Rupanya Tuhan juga masih berikan kesempatan ya kepada Hagar ini untuk boleh tetap hidup. Tapi kesempatan hidup yang diberikan kepada Hagar dan Ismail dan keturunannya tentu ada ujungnya nanti. Ujungnya apa? Untuk sama-sama bertobat pada Tuhan, memiliki iman yang sama seperti Abraham. Maka itulah kalau kita harus pertobatan dari saudara kita seberang terus-menerus terus terjadi, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua misalkan contohnya pada Abraham di Gunung Moria. Ya. Dan juga pada saat Musa dalam nyala api keluar dari semak duri waktu menerima 10 hukum Taurat. Malaikat waktu itu juga ya menampakkan diri kepada Musa waktu itu. Ya. Termasuk juga waktu Tuhan menyuruh malaikatnya mendampingi Gideon dalam berperang di Ofra. Itu dicatat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11. Nah, itu betul-betul konkret kehadiran malaikat dalam periode pra pengungsian Israel di bagian jelam. Yang kedua bisa kita lihat misalkan malaikat dapat menampakkan diri kepada Gideon untuk menyampaikan perintah Allah kepada Gideon supaya mereka jangan takut, jangan gentar. Walaupun Gideon waktu itu bilang, aduh kami ini adalah orangnya jumlahnya sedikit. Juga apa kapasitas kemampuan berperang melawan bangsa lain kami nggak mampu kata Gideon, minder ceritanya dia. Tapi Tuhan tahu, maka Tuhan mengutus malaikatnya, meyakinkan, meneguhkan Gideon, jangan takut. Walaupun jumlah kalian sedikit, kemampuan yang kalian punya tidak seberapa, tapi Tuhan suruh, Tuhan utus malaikatnya mendampingi Gideon dan orang-orangnya pergi berperang dan mereka pun melawan. Melawannya dan juga mereka menang. Yang berikutnya bisa kita lihat lagi waktu malaikat memberikan makan Elia dalam satu Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Nah, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia pun makan, minum, kemudian berpaling. Apa artinya kita lihat di sini Bapak Ibu? Rupanya malaikat itu seringkali disuruh oleh Tuhan untuk menyediakan segala kebutuhan dan keperluan makan minum kita. Sekali lagi ya. Tuhan itu karena begitu peduli dan sayangnya sama kita, tidak sulit buat dia menyediakan kebutuhan makan minum kita, pakaian kita, untuk kita pakai. Termasuk juga apa? Seringkali Tuhan juga menyediakan dengan caranya sendiri. Iya, rumah atau kendaraan untuk kita pakai. Malaikat tidak hanya bekerja bagi Elia, tapi bagi Bapak Ibu juga malaikat bisa bekerja. Itu makanya saya singgung tadi. Kalau kita di dalam Tuhan, kebutuhan dan keperluan kita, kita mohonkan, kita adukan, kita serukan kepada Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan, masalah persoalan pergumulan yang kita punya, kita mohon kepada Tuhan. Utus malaikat-malaikatmu dengan menggerakkan orang-orang lain yang saya tidak tahu dari mana dan siapa mereka untuk jadi saluran berkat bagiku supaya produk yang saya jual mereka beli. Usahaku semakin berkembang. Bapak Ibu. Malaikat juga dapat melakukan tugas bantuan militer perang.
Contohnya dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 25. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnya 185.000 orang. Bapak Ibu kelihatan jelas. Jadi bukan hanya satu negara bisa punya tentara. Tuhan juga punya tentaranya. Kalau tentara sebuah negara terbatas Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kita lihat perang konvensional sudah banyak ditinggalkan orang. Perang konvensional itu hanya bisikan gitu Bapak Ibu. Karena sekarang kalau kita lihat perang itu banyak memakai teknologi. Baru kali kita lihat nih. Pemimpin Hamas tertinggi. Baru ditembak 2 hari yang lalu kan Bapak Ibu. oleh oleh Israel. Bayangin itu Bapak Ibu. Gimana itu? Ditembaknya negara orang. Artinya apa? Ya, kalau kita lihat peralatan militer hari-hari ini pun, kalau masih pakai gaya konvensional, udah nggak bisa bertahan. Maka harus mulai pakai teknologi. Tapi mau saya katakan kepada Bapak Ibu, tentara-tentara surgawi kita, yaitu malaikat-malaikat Tuhan jauh lebih sakti, jauh lebih canggih peralatannya. Karena ada usah pakai teknologi. Malaikat berperang membela kita, nggak usah. Itu yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Kita nggak pakai granat, bom, bahkan juga nggak pakai teknologi zaman sekarang. Enggak. Bapak Ibu tahu, untuk melakukan pembunuhan ini, sebanyak 185.000 orang, itu tidak dilakukan oleh banyaknya malaikat sebanyak 185.000 orang. Hanya segelintir malaikat kok. Apa yang mau kita maknai dari sini? Bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat pada Yesus, hidup dalam Tuhan, pembelaan Tuhan, pengawasan Tuhan, lewat militernya yaitu malaikat-malaikat surga cukup mengawasi, menghalau musuh-musuh kita termasuk si iblis Bapak. Cukup. Artinya malaikat-malaikat Allah ini kita terus minta kepada Tuhan menjaga usaha kita supaya tidak diserang kiri kanan muka belakang oleh si iblis melalui orang-orang yang tidak percaya. Rumah kita perlu kita minta supaya Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya menjaga pagi, siang, dan malam Bapak Ibu. Anak-anak kita, waktu anak kita itu keluar dari rumah kita sudah tidak tahu bagaimana cara kita menjaga mereka Bapak Ibu. Kita udah nggak tahu karena kita tidak mau tahu. Tapi waktu kita minta, oh Tuhan malaikat-malaikat menjaga anak-anak saya Tuhan. Waktu mereka keluar dari rumah ini, dimanapun dalam situasi apa, bala tentaranya dia akan tugaskan begitu. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam 2 Samuel 24:16, sekali lagi saya sudah singgung tadi, dalam hal ini juga Tuhan menyuruh malaikatnya menghajar orang Yerusalem karena kedegilan, kekerasan, ketegar tengkukan hati mereka untuk tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Apa hasilnya? Apa dampaknya? Dimusnahkan banyak orang di Yerusalem pada waktu itu. Hanya dengan malaikat mengacungkan tangannya. Itu nggak pakai bedil. Hanya mengangkat tangannya saja malaikat itu langsung meninggal, musnah. Ya, orang-orang Israel. Hanya karena Tuhan udah turunkan tanganmu kata Tuhan malaikat. Udah berhentilah pemusnahan terhadap orang-orang Israel Bapak Ibu. Ini tidak banyak malaikat yang melakukannya. Enggak. Jadi artinya apa? Malaikat itu sebenarnya nggak jauh-jauh loh dari hidup kita. Enggak. Selalu ada, selalu dekat. Nah, contoh lain misalkan malaikat ikut dalam berperang. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 2. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Nah ini. Yakub melihat banyaknya malaikat itu dan malaikat itu bertemu dengan dia begitu banyak. Maka Yakub mengatakan mereka ini adalah bala tentara Allah. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di sini, ya Tuhan itu begitu luar biasa loh.
menjagai, menyertai, juga menjadi pembela agung atas hidup kita. Maka saya katakan, jangan kita mengotori hati dan pikiran kita untuk apa balas dendam sama orang. Biarkan aja kan Tuhan melakukannya lebih dahsyat. Dahsyatnya 2 kali lipat. Maka untuk itu Tuhan katakan, penghukuman, pembalasan adalah hak, kata Tuhan.